Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala kemudahan yang Allah Ta'ala berikan. Salawat dan juga salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita akan masuk bab yang baru, al-babu sabi', bab yang ke-7, tentang salat berjamaah. Fi salatil jama'ati, tentang salat berjamaah. Ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam bab ini seputar salat berjamaah. Ada 7 masalah ya. Ada 7 masalah atau 7 subbab. Yang pertama tentang keutamaan salat berjamaah dan hukumnya. Yang kedua tentang masalah apabila seseorang masuk masjid tapi sudah sholat, apakah dia wajib sholat bersama jamaah sholat yang sudah ia lakukan. Yang ketiga tentang jumlah minimal sholat berjamaah. Kemudian yang keempat tentang bagaimana seseorang dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Yang kelima tentang uzur, boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang keenam tentang mengulangi sholat berjamaah dalam satu masjid. Kemudian yang ketujuh, hukum sholat selain sholat fardu ketika sholat fardu sudah diiqomahkan. Kita awali dari masalah yang pertama, fadlu sholatil jama'ati wa hukmuha. Keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Kita uraikan menjadi 2. Yang pertama keutamaan, yang kedua hukum. Keutamaannya, sholatul jama'ati fil masajidi sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Dikasih muqaddimah dulu. Salat berjamaah di masjid-masjid merupakan syiar yang agung di antara syiar-syiar Islam. Wattafaqal muslimuna ala anna ada as-salawatil khamsi fil masajidi min a'zamit ta'at. Dan kaum muslimin sudah sepakat bahwa melaksanakan salat 5 waktu yang fardu secara berjamaah di masjid-masjid termasuk ketaatan yang paling agung. Faqad syara'allahu li hadhil ummah al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk umat ini berkumpul pada waktu-waktu yang sudah dimaklumi dalam syariat. Minha salawatul khamsu, di antara waktu-waktu yang disyariatkan untuk berkumpul tersebut adalah waktu salat 5 waktu atau salat fardu. Kemudian wasalatul jumu'ati, dan juga salat Jumat. Disyariatkan berkumpul di situ kaum muslimin. Wasalatul idain, dan juga berkumpul dalam salat 2 hari raya. Wasalatul kusuf, dan juga berkumpul dalam salat gerhana. Wa a'zamul ijtima'at wa ahamuha al-ijtima'u bi Arafah. Kemudian perkumpulan kaum muslimin yang paling agung dan paling urgent adalah berkumpulnya kaum muslimin di padang Arafah. Ngapain di sana? Wukuf. Wukuf di Arafah itu adalah syiar
berkumpulnya kaum muslimin yang paling besar. Alladhi yushiru ila wahdatil ummatil islamiyyati fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Yang mana merupakan wukuf di Arafah itu merupakan isyarat akan persatuan umat Islam dari sisi akidahnya, keyakinannya, ibadahnya, dan syiar-syiar keagamaan Islam yang lain. Wa syuri'at hadhil ijtima'atul 'azimatu fil Islam li ajli masalihil muslimin. Kemudian disebutkan apa hikmah di balik syariat berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu tersebut. Untuk tujuan masalih al-muslimin, kemaslahatan. Apa itu kemaslahatan? Kebaikan. Kebaikan-kebaikan kaum muslimin. Di antara kebaikan dalam perkumpulan tersebut, fafihat tawasul bainahum. Dalam perkumpulan tersebut, salat berjamaah, wukuf di Arafah, ya salat Jumat, salat Id, salat gerhana, di dalamnya ada tawasul. Tawasul itu komunikasi antara kaum muslimin. Tiap hari bertemu 5 kali, Masya Allah. Sehingga ketika tidak kelihatan, merasa kehilangan. Wa tafaqqudi ba'dihim ahwala ba'd. Dan juga merasa kehilangan atau merasa seseorang itu kurang lengkap ketika saudaranya tidak ikut bersama mereka. Menanyakan, gimana sih keadaannya? Kok nggak hadir dalam sholat berjamaah? Jangan-jangan lagi sakit, apalagi umroh, apalagi haji. Wa ghairu dzalika. Dan kebaikan-kebaikan yang lain. Mimma yahummul ummah al-islamiyah. Yang menjadi perhatian kaum muslimin, terutama umat Islam. Ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Yang mana kaum muslimin dikala wukuf di Arafah bermacam-macam suku bangsanya, kabilah-kabilahnya. Tapi ketika mereka datang sebagai seorang muslim melakukan ibadah yang sama, wukuf atau salat berjamaah, maka hati-hati mereka akan terjalin atau terpaut. Ini pentingnya kebersamaan. Tentunya kebersamaan yang disyariatkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai sekalian manusia, sungguh kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ada yang diciptakan dari non laki-laki non perempuan? Ada. Nabi Adam alaihissalam. Ada yang diciptakan dari laki-laki saja? Ada. Hawa. Ada yang diciptakan dari perempuan saja? Ada Isa. Tapi kebanyakan dari laki-laki dan perempuan. Sehingga panggilannya pun panggilan keumuman. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian bersya'ab-sya'ab. Ada sya'ab Indonesia, ada sya'ab Australia, ada sya'ab Urubi. Sya'ab itu ya bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Eropa, bangsa Australia. Hah? Enggak ada. Adanya apa? Suku. Bangsa itu di atasnya suku. Bangsa Indonesia terdiri suku-suku. Suku itu bahasa Arabnya nanti qabail. Sya'abnya Indonesia. Kabilahnya Jawa, Sunda, Bugis, Madura, Batak. Apalagi? Banyak ya. Kalau kata Bang Roma, apa? Iya gitu. Uye. Baik. Ini Bang Rama yang anti habaib ini. Anti baklawi. Kita lanjut ya. Tadi mana? Tujuannya apa? Allah jadikan bersya'ab-sya'ab, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, li ta'arafu, supaya kalian saling mengenal. Orang kan kalau buat biodata nama siapa? Kemudian alamat mana? Kemudian apa namanya? Suku, bangsa, negara asal. Nah, itu kan supaya saling mengenal. Orang kan supaya cara mengenal orang lain itu biasanya diantaranya dia orangnya Chinese apa orangnya American apa orangnya
apa sebagainya, Hindus apa ini ya. Kan ketahuan dari identitasnya tersebut. Ya, tujuan dari dibuat berbeda-beda supaya saling mengenal. Tapi tolak ukurnya bukan kamu bangsa apa, kamu suku apa. Allah Ta'ala menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Ini di antara tujuan berkumpulnya kaum muslimin, terutama dalam salat berjamaah, supaya mereka saling berinteraksi, saling berkomunikasi satu sama lain. Walaupun sekedar salam ya. Kalau lagi umroh ketemunya orang-orang yang belakangnya Uzbekistan, Tajikistan kan nggak paham. Ya minimal Assalamualaikum. Minimal Assalamualaikum. Dan seterusnya. Kemudian waqad hasan Nabi 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sudah menghasung atau memotivasi mendorong kaum muslimin untuk salat berjamaah. Wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha. Dan Nabi menjelaskan keutamaannya berikut besarnya pahala salat berjamaah. Faqala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi." Yakni al-fard bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal. Apa artinya lebih afdal? Lebih utama daripada salat sendirian. Keutamaannya 27 derajat lebih utama daripada salat sendirian. Sebagian ulama mengambil hukum dari hadis ini berarti baik salat jamaah atau salat sendirian, dua-duanya boleh. Mau salat berjamaah silahkan, mau salat sendirian silahkan. Ini yang memandang berarti salat berjamaah hukumnya sunnah, tidak wajib. Buktinya dua-duanya dapat pahala kan? Cuman yang berjamaah lebih afdol daripada yang sendirian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi 25 dhi'fan." Salatnya seorang lelaki di dalam jamaah, artinya berjamaah, dilipat gandakan dari salatnya sendirian di rumah atau salatnya di rumah atau di pasarnya 25 kali lipat. Kalau tolak ukurnya derajat, 27 derajat. Kalau tolak ukurnya kelipatan, 25 kali lipat. Maqala wadzalika annahu, dan yang demikian beliau menyebutkan sallallahu alaihi wasallam alasannya. Idza tawaddaa, apabila seseorang lelaki berwudu, fa ahsanal wudu'a, memperbagus wudunya, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air, tidak pula pelit-pelit banget pakai airnya. Sempurnalah. Sunah-sunahnya, wajib-wajib wudunya dilaksanakan. Tsumma kharaja ilal masjid. Kemudian keluar menuju masjid. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Afdolnya memang kalau salat berjamaah wudunya di rumah. La yukhriju illa salatu. Tidak ada sesuatu yang membuat dia keluar dari rumah kecuali salat. Tujuan utamanya adalah salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah, melainkan diangkat dengan sebab satu langkah tersebut satu derajat kedudukannya di sisi Allah. Wa hutta anhu biha khati'atun. Kemudian dihapuskan darinya satu kesalahan. Fa idza shalla, kemudian ketika masuk masjid, kemudian salat tahiyatul masjid misalnya, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Malaikat-malaikat akan terus-menerus bersolawat untuknya. Apa yang dimaksud dengan solawatnya malaikat kepada manusia? Mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Ini makna solawat dari para malaikat untuk hamba-hamba Allah, artinya mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Seraya mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunilah dia dan rahmatilah dia.
Madama fi masallahu, selama dia pada posisi tempat sholatnya. Selesai sebagian hadis dan juga ayat tentang keutamaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah. Salatul jama'ati wajibatun fis salawatil khamsi. Nah, disebutkan dalam buku ini, berarti dia mengambil madhab salat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Salat berjamaah hukumnya wajib yang salat 5 waktu tadi. Salat 5 waktu apa aja ya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kewajiban kita semua itu. Wa qad dalla ala wujubiha alkitab wa sunnah. Tahu dari mana kalau salat fardu itu wajib dilakukan secara berjamaah di masjid bagi laki-laki? Kita bisa tahu dari Al-Quran dan juga sunnah. Karena wa qad dalla ala wujubiha, sungguh telah menunjukkan akan wajibnya salat fardu 5 waktu bagi laki-laki. Al-kitabu, kitab maksudnya Al-Quran, was sunnatu maksudnya sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirinci, faminal kitabi, adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah, firman Allah Ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka apabila engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Ini ceritanya lagi situasi perang. Situasinya lagi berperang. Wa aqamta lahumus salata. Kemudian engkau menegakkan untuk mereka salat. Artinya Nabi menjadi imamnya. Faltaqum, maka hendaknya berdiri. Ta'ifatun, sekelompok dari pasukan perang tadi. Minhum, dari mereka. Ma'aka, bersamamu. Karena kalau salat berjamaah di kala situasi genting, tata caranya berbeda dari salat biasa. Jadi dibagi 2 kelompok. Satu kelompok salat, satu kelompok lagi berjaga-jaga, ronda. Ketika dapat 1 rakaat, kelompok pertama, maka Nabi tetap diam, mereka menyempurnakan sendiri 2 rakaat. Kemudian setelah tuntas, gantian. Yang tadi ronda ikut gabung bersama Nabi. Jadi Nabi satu sholat, jamaahnya 2 kloter. Satu sholat, jamaahnya 2 kloter. Ini dalam situasi mencekam, dalam situasi perang. Dari ayat ini, bagaimana kita menyimpulkan kalau salat berjamaah hukumnya wajib? Dalam situasi perang saja diusahakan untuk berjamaah, apalagi dalam situasi aman. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Ini namanya apa ya? Aulawiyah. Yang dalam situasi genting saja harus berjamaah, dipertahankan berjamaahnya, apalagi kalau situasi aman. Tentunya lebih wajib lagi. Wal amru lil wujub. Wa idza kana dzalika ma'al khaufi fa ma'al amni aula. Perintah salat berjamaah di sini sebagaimana dalam ilmu usul fikih, al amru lil wujub. Kalau ada dalil isinya berupa perintah, berarti perintah itu hukumnya wajib. Apabila salat berjamaah itu masih tetap dipertahankan dalam situasi khauf, genting, takut, maka ketika situasinya aman, lebih aula itu lebih ditekankan lagi. Lebih utama lagi untuk ditegakkan salat berjamaah. Kemudian, wa minas sunnah. Dalil dari sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Salatul isya'i wa salatil fajri. Salat isya dan salat subuh. Maksudnya salat berjamaah isya dan salat berjamaah subuh. Bagi orang munafik berat sekali.
Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalau seandainya orang-orang munafik tahu apa yang ada dalam dua salat tersebut secara berjamaah di masjid, maksudnya keutamaannya, pasti mereka akan berusaha untuk mendatanginya walaupun dengan habwa. Habwa itu ngesot, merangkak, merangkak. Walaqad hamamtu. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku pernah bertekad an amura bis salah, untuk memerintahkan seseorang salat, fatuqamu, kemudian salat ditegakkan. Jadi Nabi nyuruh orang untuk mengimami salat. Kemudian ketika salat ditegakkan, summa amuru rajulan yusalli bin nas, kemudian aku perintahkan satu orang untuk mengimami orang-orang salat. Summa antaliqu ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salah. Kemudian aku berangkat, bersamaku beberapa orang lelaki, bersama mereka ikatan-ikatan kayu. Ngapain bawa kayu? Nyuruh orang sholat, Nabi malah keluar bersama beberapa orang membawa kayu bakar. Menuju suatu kaum. Yang mana kaum tersebut la yashhaduna shalah, tidak menyaksikan sholat. Maksudnya tidak ikut sholat berjamaah. Fa ahriqu alaihim buyutahum binnar. Maka aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Tapi dilaksanakan tidak ini? Tidak. Ada yang menyebutkan alasannya kenapa Nabi tidak jadi melakukannya. Karena di dalam rumah-rumah tersebut ada yang tidak wajib sholat berjamaah. Siapa yang tidak wajib? Para perempuan, anak kecil, orang sakit, orang haid. Ada orang haid. Oh ya perempuan ya. Orang perempuan ya nggak ke masjid ya. Nanti kalau laki-laki kok nggak ke masjid, kamu lagi haid ya gitu. Disindirnya gitu. Kenapa? Sudah nggak terlalu. Laki-laki kok di rumah lagi haid ya gitu ya. Karena laki-laki ya di masjid salatnya ya, bukan di rumah. Kecuali ada uzur. Nggak terlalu. Ya kalau antum-antum kan sudah tahu ya, nggak terlalu lah. Ini kalau orang awam terlalu mungkin ya. Dibilang kamu lagi haid ya, terlalu nih sindirannya. Tajam. Baik. Kita kembali ke sini. Padahal hadis ala wujubi sholatil jamaah. Maka hadis ini menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Yaitu di masjid, yaitu di musola, atau tempat khusus yang dijadikan musola. Padhalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban tersebut, sholat fardu 5 waktu secara berjamaah, dikarenakan dalam hadis tersebut, Nabi yang pertama, wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Allah mensifati orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, terutama subuh dan isya, dengan label nifaq, munafik. Disifati dengan sifat munafik. Wal mutakhallifu anis sunnah la yu'addu munafiqan. Kemudian, kalau orang meninggalkan sunnah, tidak dilabeli munafik. Berarti yang ditinggalkan ini bukan sunnah. Sholat berjamaah bukan sunnah, berarti hukumnya wajib. Sampai-sampai Nabi melabeli orangnya sebagai orang munafik. Tapi ya jangan diterapkan, kamu nggak sholat berarti kamu munafik ya, nggak sholat di masjid berarti munafik. Ya bukan itu. Ini menunjukkan betapa kerasnya peringatan orang yang tidak berjamaah di masjid. Sampai-sampai dilabeli sebagai munafik. Sebenarnya dalam hadis tersebut, asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Seberat-berat salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Karena nggak kelihatan. Ketika itu ya gelap suasananya. Kan orang munafik biasanya kalau salat ya cari muka ya, CM. Cari muka. Ini loh saya salat loh berjamaah loh. Setor muka aja salatnya. Supaya nggak dicap sebagai orang kafir. Itu dikala itu. Salat isya sama salat subuh situasinya gelap. Sehingga nggak ketahuan yang nggak berjamaah. Orang munafik merasa berat. Orang mereka tujuan sholat kan cari muka. Setor muka lah di masjid. Kalau bahasa kita mungkin numpang absen ya. Kalau pegawai negeri kan biasanya ASN ya. Berangkat pagi, terus jalan-jalan. Nanti giliran mau waktunya pulang absen lagi.
Cari absen doang. Oh, kata. Tapi memang kerjanya di luar kan? Bukan di sini kan? Tayyib, kita lanjut. Ya bukan berarti pegawai negeri munafik, bukan. Ini kembali ke sini ya, salat berjamaah. Ya orang munafik setor muka aja. Ketika ada momen-momen ibadah. Ya Nabi melebeli orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah subuh dan isya sebagai orang munafik. Dan label munafik itu tidak mungkin disematkan kepada orang yang meninggalkan sunnah. Ini yang meninggalkan wajib. Berarti salat berjamaah hukumnya wajib. Sekali lagi ini buku ini ngambil pendapat yang wajib ya, mengambil yang wajibnya salat berjamaah. Yang kedua, annahu hamma bi'uqubatihim. Nabi bertekad untuk menghukum mereka yang tidak salat berjamaah dikarenakan alat takhallufi anha, disebabkan mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Wal 'uqubatu innama takunu ala tarki wajibin. Jadi kalau kita mau bagaimana para ulama mengambil suatu hukum dan hukuman itu tidaklah diperuntukkan kecuali bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Kenapa ada hukuman? Karena meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kesunahan, ya nggak dihukum. Berarti ini menyimpulkan, berarti salat berjamaah hukumnya wajib. Wa innama manahu min tanfidil uqubati annahu la yu'aqabu bin nari illallah. Kalau di sini disebutkan, kenapa alasannya Nabi tidak jadi melakukannya? Bukan seperti yang tadi kita sebutkan, walaupun nanti disebutkan juga. Karena tidak menghukum dengan api kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Nabi tersadar, oh iya, nggak boleh menghukum dengan api, hanya tidak jadi dibakar. Waqila, versi yang lain dikatakan, mana'ahu min dalika man fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyatil ladina la tajibu alaihim salatul jamaah. Versi yang lain yang menyebabkan Nabi tidak jadi melaksanakan tekadnya tadi, ada orang yang di dalam rumah dari kalangan wanita, anak-anak yang mereka tidak wajib sholat berjamaah. Pada intinya, dua alasan ini. Yang pertama, orang yang tidak sholat berjamaah dilabeli oleh Nabi dengan munafik. Dan yang kedua, Nabi akan menghukum mereka dengan api walaupun tidak jadi terlaksana. Dan hukuman ini berlaku bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan kesunahan, ya nggak dihukum. Meninggalkan kesunahan tidak dihukum. Kemudian, hadis yang lain. Anna rajulan kafifal basari. Ada seseorang yang kafif. Kafif itu ya terhalang pandangannya karena buta. Kafiful basari. Laisa lahu qaid. Dia tidak punya qaid. Qaid artinya penuntun jalan. Qaid artinya penuntun jalan. Qaid bahasa Arab ya. Jangan qaid bahasa kita. Kalau qaid bahasa kita mati ya. Qaid bahasa Arab artinya qada yaqudu, artinya yang mengarahkan. Alatnya namanya miqwat. Jadi benda lingkar di depan supir itu namanya miqwat. Buat mengarahkan. Ya, qaid artinya yang mengarahkan, penuntun jalan. Ada orang buta tidak punya penuntun jalan. Istadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin sama Nabi. Dikasih keringanan. Apa keringanannya? Ayyusalliya fi baitihi. Gimana kalau saya kan susah nih ke masjid, buta, nggak punya penuntun jalan. Saya sholatnya di rumah saja ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atasma'un nida'a? Kamu dengar azan tidak? Qala, maka si buta ini mengatakan, na'am, iya, saya dengar azan. Qala ajib. Maka jawablah seruan azan tersebut. Artinya berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. La ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapatkan keringanan untukmu. Tidak jadi dikasih keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang buta. Kita orang melihat banyak beralasan. Malulah sama si buta ya. Si buta ini. Waliqali sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis yang ketiga tentang wajibnya salat berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nida'a."
falam yujib. Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak menjawabnya, fala salata lahu illa min udhrin. Maka tidak ada salat yang dianggap benar kecuali kalau ada uzurnya. Ini dalil yang dibawakan itu dalil yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Dan juga ada ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa liqauli Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dikarenakan ucapan Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh kata Ibnu Mas'ud, di masa itu beliau mengatakan, aku menyaksikan di antara kita tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang sudah nyata kemunafikannya. Jadi kalau di masa sahabat orang nggak sholat berjamaah, wah sudah diindikasi nih orang munafik ini nggak berjamaah. Maka dari hadis-hadis tadi dan juga ayat dan juga ucapan Abdullah bin Mas'ud, wahiyya wajibatun 'alar rijali. Salat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Dunan nisa'i wassibyani ghairil balighin. Tidak wajib bagi perempuan, anak-anak yang belum balik. Karena Nabi SAW mengatakan fi haqqin nisa berkaitan dengan perempuan, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka, para wanita, lebih baik bagi mereka. Kalau perempuan, afdolnya salatnya di rumah. Afdolnya salatnya di rumah, bukan di masjid. Wala mani'a min hudurin nisa al-jama'ata fil masjid. Tapi ya jangan saklek banget juga. Dan tidak mengapa, tidak ada halangan, tidak ada masalah wanita menghadiri salat berjamaah di masjid. Ya enggak apa-apa, salat perempuan salat berjamaah di masjid enggak masalah. Tapi afdolnya di rumah. Tapi kalau salatnya di masjid, ma'at tasattur. Dia menutup diri, artinya yang menutup aurat. Wasiyanah, dan juga menjaga diri. Wa aman al-fitnah. Aman dari fitnah. Fitnahnya perempuan itu sangatlah dahsyat. Kemudian bi'izni zauj. Dengan izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak boleh perempuan keluar rumah. Walaupun untuk sholat berjamaah. Wa tajibul jama'atu fil masjidi ala man talzamuhu ala sahih. Dan wajib berjamaah di masjid atau tempat yang seperti hukum masjid, seperti musola, atau misalnya kalau ada sekolah, ada tempat khusus sholat, atau kantor ada tempat khusus sholat, berjamaah di situ. Tidak di ruangan sendiri-sendiri. Waman tarakal jamaah wa shalla wahdahu, bagaimana hukumnya bagi orang yang memandang wajibnya sholat berjamaah, tapi dia tidak sholat berjamaah, sholatnya sendirian, bila uzrin, tanpa uzur, apakah sholatnya sah? Dikatakan sahhat sholatuhu, sholatnya sah. Tapi ada tapinya. Lakinnahu asimun litarkil wajibi. Tapi dia dosa. Dosanya bukan karena sholatnya. Tapi sholatnya apa? Karena dosanya apa? Meninggalkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Mungkin nanti ada yang pakai akal. Masa gara-gara sholat dosa? Ya, bukan gara-gara sholatnya, tapi gara-gara tidak berjamaah di masjid. Sholat di rumahnya ya dapat pahala, tapi dapat dosa juga. Dosanya apa? Karena tidak sholat berjamaah di masjid. Kadang ada orang yang mainnya akal-akalan gitu ya. Misalnya rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa tidak akan didatangi malaikat. Malaikat tidak masuk. Atau yang ada rumah yang ada anjingnya, ada gambar-gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak masuk ke dalamnya. Dia pakai akal. Enak dong kita maksiatan nggak dicatat. Enak dong nanti kalau matinya tertunda terus. Malaikat maut nggak mau masuk. Karena malaikatnya nggak berani masuk rumah, ada gambarnya, ada anjingnya. Ini namanya main akal-akalan. Maksudnya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Banyak masalah rumahnya gimana, banyak ribut gimana, karena bisa jadi banyak tempat-tempat ya persembunyian syaitan di situ, banyak gambar-gambar makhluk bernyawa, ada patung-patungnya, ada anjingnya di rumah dan sebagainya. Jadi kalau sudah syariat, pertama kali kita terima dulu. Adapun kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Tidak tahu hikmahnya, ya tidak apa-apa, nggak dosa. Perkara hikmah
Tahu nggak tahu tidak masalah. Yang penting ini tahu perintah syariat maka kita laksanakan. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apa lanjutannya? Liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Semata-mata ucapan orang-orang yang beriman ketika diseru menuju Allah dan Rasulnya agar berhukum di antara mereka, maka mereka hanya mengatakan kami dengar dan kami taat. Enggak, hikmahnya apa sih? Hikmahnya apa sih? Yang pertama-tama ya, kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Jadi buku ini mengambil pendapat yang wajib sholat berjamaah. Kalau yang memandang tidak wajib, seperti tadi, dari yang pertama ya. Karena ada yang afdol, ada yang tidak afdol, berarti pilihan. Mau pengen yang afdol ya silahkan, mau nggak dapat yang afdol ya silahkan. Dua-duanya berpahala. Efeknya kalau mengambil pendapat yang kedua, tidak wajib berjamaah, masjid-masjidnya sepi. Imamnya satu, muadzinnya imame, yang kawat segera segi ya imame. Kasihan musolanya, kasihan masjidnya ya. Rumah Allah tercampakkan jadi. Baik, kita lanjutkan. Selesai pembahasan yang pertama tentang keutamaan dan hukum sholat berjamaah. Masalah yang kedua. Perlu direview dulu nggak ya? Yang pertama ini. Nggak perlu lah ya. Atau saya cek dulu. Sholat berjamaah, hukumnya apa? Wajib. Adakah yang memandang hukumnya sunnah? Ada. Yang memandang hukumnya wajib, dalilnya dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis atau sunnah, dan juga dari ucapan para sahabat. Bagaimana orang yang sholat berjamaah, orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat sendirian di rumahnya, apakah sholatnya sah? Sah. Dapat pahala sholatnya? Dapat. Tapi kena dosa enggak? Dosa apa? Meninggalkan sholat berjamaah yang Masalah yang kedua atau subbab yang kedua, idza dakhala ar-rajulul masjid. Kalau seseorang masuk masjid, waqad shalla, dalam keadaan dia sudah salat. Hal yajibu alaihi, apakah dia berkewajiban ayyusalliya untuk salat ma'al jama'ati salat allati qad shallaha awwalan. Apakah dia berkewajiban untuk bergabung bersama jamaah untuk salat padahal salatnya sudah dia lakukan. Sudah sholat isya, masuk masjid ternyata masjidnya ini diundur sholat berjamaahnya. Mengamalkan hadis sholat isya itu afdolnya agak diundur. Yang lain pada sholat jam 7 misalnya, ini jam 9. Mau numpang istirahat di masjid, ternyata ada sholat berjamaah. Apakah orang ini wajib untuk sholat berjamaah? Sholat isya lagi? Nah, kita akan bahas. La tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Orang ini tidak berkewajiban untuk mengulangi sholat isya tadi. Kalau seandainya sholatnya sholat isya bersama jamaah. Wa innama yusannu lahu dzalik. Tapi hanya disunnahkan untuk sholat isya lagi bersama jamaah. Wal ula fardun. Sholat yang pertama tadi yang sudah dia lakukan jam 7 isyaknya misalnya, dianggap sebagai sholat fardu. Wasaniyah, dan sholat dia jam 9 ini bersama jamaah yang kedua adalah dihukumi nafilah, sholat sunnah. Li hadisi Abi Dzar. Dasarnya mana? Mungkin orang udah sholat kok sholat lagi. Ada dasarnya enggak? Ada dasar. Hadis Abi Dzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta? Gimana kamu ini? Idza kana 'alaika umara." Kalau amir-amirnya kalian atau pemimpin-pemimpin kalian atau imam-imam kalian, yuakhiruna sholata an waqtiha, suka mengakhirkan salat dari waktunya. Salat yang afdolnya di awal misalnya kayak salat asar, salat maghrib,
Salat subuh kan afdolnya di awal. Salat duhur dirinci. Kalau panas banget, boleh agak diundur. Nunggu agak ademan. Salat isya, kalau jamaahnya cocok, agak diundur boleh. Pada asalnya, kebanyakan salat fardu afdolnya di awal. Ini kasusnya, Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, bagaimana sikapmu apabila imam-imam kalian suka mengakhirkan salat dari waktunya? Au yumayyituna shalah an waqtiha. Mereka mematikan salat dari waktunya, artinya mengakhirkan salat dari waktunya. Kayak di desa-desa kan salat asar jam setengah 5 ya, nunggu pulang dari sawah. Udah suka mengakhirkan salat. Sementara afdolnya salat asar kan di awal waktu. Terus kita salatnya tetap di awal waktu. Kemudian ada salat berjamaah lagi. Mereka-mereka yang suka mengakhirkan salatnya. Qultu, kata Abu Dzar, fama ta'muruni, lantas apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, sholli sholata li waqtiha. Salatlah pada waktunya, artinya pada awal waktunya. Fa in adraktaha ma'hum fasholli. Kemudian jika engkau mendapati salat yang sudah engkau lakukan tadi bersama mereka, imam-imam yang suka mengakhirkan salat dari waktunya, fasholli, maka salatlah bersama mereka. Jadi salatnya 2 kali. Tapi Nabi mengatakan jika engkau mendapati. Ini menunjukkan tidak wajib. Tidak wajib mengulangi salat lagi. Fa innaha laka nafilatun. Sesungguhnya salat yang kedua ini bagimu adalah salat nafilah. Artinya bernilai pahala nafilah. Salat yang pertama tadi sebagai salat fardu. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rajulaini, 2 orang, alladzaini i'tazala salatal jamaah. Yang mana 2 orang ini mereka memisahkan diri dari salat berjamaah. Yang lain pada salat, kok ini malah berdiri sendiri di belakang, dua-duaan. Tidak gabung bersama jamaah di masjid. Nabi mengatakan kepada 2 orang ini, idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian berdua sudah salat di perjalanan kalian, habis safar sudah sholat di jalan tadi. Summa ataituma masjida jama'atan. Summa ataituma masjida jama'atin. Kemudian kalian berdua mendatangi suatu masjid. Di situ ada jamaah lagi sholat. Fasalliya ma'ahum. Maka sholatlah engkau berdua atau kalian berdua bersama mereka. Walaupun tadi sudah sholat. Fa'innaha lakuma nafilatun. Karena sesungguhnya sholat berjamaah tadi atau yang menyusul yang kedua ini bagi kalian berdua adalah nafilah, adalah sunnah, bukan wajib. Bisa disimpulkan dari pembahasan ini, salat yang kedua hukumnya sunnah. Salat yang pertama fardu. Kalau tidak salat yang kedua, tidak masalah. Dia tidak dapat kesunnahan. Masalah yang ketiga. Kenapa? Perintah wajib. Tapi di situ ada qarinah. Qarinah itu apa ya? Tanda-tanda. Ada alamat-alamat yang menunjukkan turun dari derajat wajib. Mana tanda-tandanya? Fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya salat yang kedua tadi bagi kalian berdua adalah nafilah. Ini adalah nafilah. Jadi memang pada asalnya perintah kemudian tanda panah wajib gitu ya. Ini hukum asal. Kalau seandainya nanti ada qarinah yang memalingkan dari hukum asal, maka turun menjadi sunnah. Misalnya Nabi melarang kencing berdiri, tapi pernah kejadian Nabi kencing berdiri. Berarti hukum kencing berdiri sunnah. Ada qarinah soalnya, ada tanda-tanda. Ternyata perintah di situ bukan untuk wajib, tapi untuk kesunnahan. Sunnahnya berarti kencing duduk, tidak sambil berdiri. Jongkok ya, jongkok. Duduk sama jongkok beda ya. Oh iya. Kalau duduk pantatnya nempel ya. Kalau jongkok pantatnya nggak nempel. Oh gitu ya, jongkok ya.
Oh iya, jongkok berarti. Duduk ya. Ini berlaku bagi laki-laki atau perempuan. Sunnahnya kencing adalah duduk, bukan berdiri. Tidak bisa diakal-akalin. Tidak bisa diakal-akalin. Mungkin katanya kalau berdiri lebih aman dari cipratan-cipratannya. Kan pakainya lebih jauh dari tanah itu ya. Nabi SAW kalau mau buang hajat, Nabi SAW kalau mau buang hajat di tempat yang terbuka, Nabi tidak mengangkat atau membuka auratnya melainkan sudah sampai mendekati tanah. Ini menunjukkan Nabi buang hajatnya dengan duduk, tidak dengan berdiri. Kencingnya tidak dengan berdiri tapi dengan duduk. Ini juga berlaku bagi perempuan. Sampai perempuan dengan sekian alasan, perempuan ya berdiri. Gimana ya gambarnya perempuan berdiri? Allah alam bismillah. Jadi kalau ada perintah, tidak ada sesuatu yang memalingkan dari hukum asal yaitu wajib, maka hukumnya wajib. Tapi kalau ada tambahan keterangan, baik itu berupa perbuatan atau apa, namanya qarinah. Qarinah bisa jadi derajatnya turun menjadi sunnah. Derajatnya turun menjadi sunnah. Contohnya di sini, pertama-tama Nabi memerintahkan, fasalliya, maka salatlah kalian berdua. Berarti hukumnya wajib. Tapi setelahnya, fa innaha lakuma nafilah. Sesungguhnya salat yang kedua itu bagi kalian hukumnya sunnah. Berarti derajatnya turun dari perintah menjadi sunnah. Demikian pula larangan. Larangan hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Tapi bisa berkurang derajat keharamannya menjadi makruh kalau ada qarinah. Kalau ada qarinah. Seperti tadi, dilarang kalian kencing berdiri. Kemudian Nabi pernah kencing berdiri. Berarti kencing berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Hukumnya makruh ya, bukan haram. Ini kaitannya sama usul fikih. Dasar-dasar di dalam memahami dalil. Jadi supaya berdalilnya tidak salah. Mengambil hukum dari suatu dalil tidak salah. Ini butuh sama ilmu alat, namanya usul fikih. Kalau untuk mengetahui ini hadisnya bisa dijadikan dalil apa tidak, ada ilmu alatnya, namanya ilmu hadis. Mulai dari mustalah hadisnya, mulai dari jarah wa ta'dilnya atau ulumur rijal, takhrij hadis dan sebagainya. Kemudian untuk memahami tafsir Al-Quran, gimana cara menafsirkan, maka perlu namanya usul tafsir, dasar-dasar di dalam ilmu tafsir. Jadi supaya tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Supaya tidak salah dalam menafsirkan sesuatu. Ini butuh sama ilmu usul tafsir. Jadi setiap ilmu ada pelayannya. Jadi pelayan tafsir Al-Quran ya usul tafsir. Ada ilmu asbabun nuzul, ilmu nasih wa mansukh, ilmu ini dan itu banyak. Banyak ilmunya ya. Kalau seseorang wawasannya luas tentang cara memahami dalil, maka insya Allah dia akan jauh dari salah paham. Jauh dari salah paham. Ada sebagian kelompok berdalil dengan Al-Quran dan juga sunnah dan membuat kaidah. Al-Quran pasti benar. Sunnah yang sahih pasti benar. Tapi ketika Al-Quran bertentangan dengan sunnah atau sunnah bertentangan dengan Al-Quran, maka yang diambil Al-Qurannya. Kemudian dia mencoba menyandingkan antara Al-Quran dengan sunnah. Nah, Al-Quran menyebutkan innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya ya. Sesuatu yang diharam-haramkan. Darah, bangkai, daging babi. Kemudian ada hadis menunjukkan di antara binatang yang diharamkan anjing. Di Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkan anjing haram. Tidak ada kan? Sementara di hadis ada yang menunjukkan bahwasanya setiap binatang yang bertaring dan mencengkeram, berburu dengan cengkeramannya, mencakar dengan cengkeramannya, dia haram. Kulli dinabin minas siba ya. Minas siba haram. Dan dia diadu. Al-Qur'annya diadu sama hadis. Dengan kaidah tadi,
Ini Al-Quran bertentangan dengan hadis atau hadis bertentangan dengan Al-Quran. Maka yang kita ambil Al-Qurannya. Kemudian ngambil tanda panah, berarti daging anjing halal. Ini daging anjing. Ini banyak di Solo loh. Banyak. Hasil nafsu. Bukan berarti dia ngambil Quran saja, bukan. Cuma dia metodenya salahnya fatal. Salahnya fatal. Padahal Al-Quran melengkap. Padahal hadis menafsirkan Al-Quran. Di antara bentuk menafsirkan, menjelaskan dan melengkapi. Kalau dia mau fair ya, sholatnya pakai Al-Quran. Jangan pakai hadis. Jangan pakai hadis. Al-Quran saja. Al-Quran sholatnya gimana itu ya? Sholatnya gimana? Nggak ada tata cara bacaan ketika berdiri apa, ketika ruku apa dalam Al-Quran ya nggak ada. Sehingga harus dua-duanya. Al-Quran, hadis, dan juga ada ijma. Nah, 3 dalil yang disepakati oleh ulama madhab yang 4. Atau 4 ya, sama kias. Satu lagi kias. Kita beranjak kepada masalah yang ketiga. Atau kita cukupkan dulu lah. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan yang duluan yang sepuh dulu, yang sepuh dulu. Rihalikum. Iya. Iya, iya, iya. Pertanyaannya tentang seruan adzan dikala hujan. Ada riwayat sallu fi buyutikum, ada riwayat sallu fi rihalikum. Buyut artinya rumah-rumah. Rihal artinya perjalanan. Rihal artinya perjalanan. Mungkin sholat di tempat lain. Orang kan kalau dalam perjalanan kan sedapatnya lah, dapatnya masjid ini ya mampir di situ sholat. Atau waktunya mau habis misalnya sholat dimanapun, di pinggir jalan sholat misalnya. Kemudian ada sholat fi buyutikum. Sementara hadis tadi Nabi mengatakan apabila kalian berdua sudah sholat di perjalanan kalian berdua, apakah bisa juga dikiaskan sholat di rumah kalian berdua? Ya bisa jadi. Orang awal waktu misalnya hujan, sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah. Kemudian pengen jalan-jalan mungkin lewat masjid, ada jamaah sholat. Maka dia sholat berjamaah di masjid. Jadi bisa dua-duanya. Mau sholat di rumah atau sholat di perjalanan. Dua-duanya bisa. Tapi bukan berarti menunjukkan kalau berdasarkan buku ini ya, berarti boleh sholat di rumah. Karena buku ini memandang atau para penyusun buku ini memandang wajibnya sholat berjamaah di masjid kecuali karena udzur. Nah, nanti udzur-udzurnya kan banyak. Karena sakit, ada karena hujan, ada karena safar. Tunggu, Pak Ono. Mau ngapain? Oh, belanja ya. Niat belanja itu. Nanti belok ke masjid. Terus wudhunya di rumah. Wudhunya di rumah. Oh iya. Kalau konteksnya itu ya, yang membuat dia keluar itu memang mau sholat gitu loh, bukan mau belanja. Tapi ini mau belanja, tapi sekalian sholat. Mungkin dirubah dulu. Niatnya mau sholat gitu ya. Kemudian nanti sekalian belanja gitu. Sekalian belanja. Alah, itu agak gimana ya? Pertanyaannya agak dalam.
Ya, tujuan utamanya sholat lah. Tujuan utamanya sholat. Adapun hijau ya ada. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Allah bisa. Oh ada dua. Mm-mm. 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 Allah bisa. Itu malah itu alam. Kalau Nabi kan maksum. Kalau sahabat tidak maksum. Sahabat tidak maksum. Bahkan itu jadi celah bagi orang-orang Syiah. Kami tambah yakin engkau adalah Tuhan. Ini Syiah yang ekstrim itu ya, menuhankan Ali. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali itu. Malah menjadi celah bagi orang-orang Syiah yang ekstrim. Jadi Allah alam, kasih saya nih ya, kasih saya. Sahabat tidak maksum. Sahabat tidak maksum. Yang maksum adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah bisa. Monggo. Oh gitu ya. Baik. Dengan salat berjamaah pilih-pilih masjid. Hukum asalnya berjamaah itu di masjid terdekat. Hukum asalnya ya. Saya kalau ada suatu perlu, saya mengisi kajiannya di sana ya, salat jamaah di sana. Atau sudah ditugaskan di masjid sana jadi pengurus, ini di sana. Mungkin di antaranya gitu. Tapi pada hukum asalnya salat berjamaah di masjid terdekat. Kemudian yang kedua dipertimbangkan imamnya. Kalau imamnya bacaannya kacau misalnya, tajwidnya rusak, makna fatihahnya jadi rancu, itu ada. Kalau salat Syria ya bukan tanggungan kita ya. Maka kita cari masjid yang lebih aman ya, yang bacaannya betul lah ya, bacanya betul. Kemudian kalau ditanyakan kepada Syekh Fauzan tentang hukum bagaimana sholat di belakang orang yang bermusik, bermusik, imam yang menghalalkan musik dan sebagainya, Syekh Fauzan menyarankan cari imam yang lain, cari imam yang lain, karena dia sudah terang-terangan. Kalau dia mungkin musik-musikannya sembunyi-sembunyi bukan urusan kita. Tapi kalau dia sudah terang-terangan menghalalkan musik dan sebagainya, ini madhabnya Syekh Fauzan ya. Syekh Fauzan disuruh untuk cari yang lain. Kalau misalnya imamnya apa ya? Kalau isbal ada khilaf memang. Isbal ada khilaf. Kalau isbal ada khilaf. Berkaitan isbal. Allah alam misal. Kalau isbal Allah alam. Afdolnya bagaimana ya? Kalau isbal. Hanya ada khilaf di situ. Dan khilafnya lumayan, lumayan banter kalau urusan isbal. Oh iya. Kenapa? Gak enak juga. Mas Falim El Ka'bain. Allah alam. Nah, kita ambil secara umum saja ya. Kesempurnaan imam, kesempurnaan bagi makmum. Kekurangan imam, kekurangan bagi imam sendiri, bukan bagi makmum. Itu tetap sah. Tetap sah. Kalau seandainya yang jadi imam itu amir, misalnya presidennya,
Kalau fasik bagaimana? Ya tetap sholat bersama imam sebagai bentuk ya menjaga darah kaum muslimin. Saya mencerminkan persatuan kaum muslimin. Kalau dia presiden juga ya. Kalau imam di kita kan imamnya ya biasanya bukan bukan Pak Lurah, bukan camatnya. Pak Lurahnya nggak berani imami, malah masalahin ke yang lain. Maka nggak masalah pilih-pilih imam, pilih-pilih imam. Masjid, patokannya masjid. Faktornya nanti itu diambilnya hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Niatnya nyari Jumat berkah. Niatnya apa? Kalau dia niatnya nyari yang pendek-pendek, yang cepat. Intinya nyari apa ya? Ya khutbah yang berbobot lah. Nyari khutbah yang berbobot. Jadi tolak ukur khutbah berbobot itu bukan panjang pendek. Bisa jadi pendek berbobot, panjang ngantuki tapi nggak berbobot ya juga ada. Isinya daging. Sunahnya khutbah itu tidak panjang-panjang. Sunahnya khutbah itu tidak panjang-panjang. Kalau khutbah sampai 1 jam, ya, terlalu. Terlalu. Sudah tahu lingkungannya karyawan, khutbahnya panjang-panjang. Jadi nggak masalah kalau orang kenapa nggak Jumatan di situ? Terlalu khutbahnya kepanjangan ya nggak masalah cari yang lain. Nggak masalah. Allah alam. Jadi tolak ukurnya niatnya apa niatnya? Kalau alasannya ya kayak tadi cari Jumat berkah ya, ya dapatnya itu nanti. Dapatnya sesuai dengan niatannya. Tapi kalau alasannya cari yang jauh supaya langkah kakinya banyak, pahalanya besar, ya itu keliru. Pada asalnya, jadi pada asalnya yang terdekat, pada asalnya yang terdekat. Kalau yang terdekat ada masalah, misalnya imamnya kacau dan sebagainya, maka nggak masalah cari yang agak jauh. Atau ada sebab yang lain. Lalu, jadi alasan yang lain apa ya selain cari Jumat berkah, cari cilok. Ya dapatnya cilok nanti. Sesuai niatnya nanti ya, sesuai niatnya apa. Biasanya dari pengalaman itu. Biasanya dari pengalaman dulu itu. Saya udah coba di situ, wah, khotibnya khotibnya itu wah kacau khotibnya. Terus pindah ke masjid yang lain, kebetulan jadwalnya dia di masjid yang itu. Malah dikiranya ngefans sama khotibnya. Kemana-mana diikuti. Alah bisa. Pak iya. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.